Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh hormat untuk bapak-bapak di seluruh Indonesia, para ayah, para kakek, para lelaki, tangguh yang sudah menjalani banyak musim kehidupan. Pernahkah bapak merasakan seperti ini? Baru 1 jam tertidur, tiba-tiba terbangun karena ingin buang air kecil. Sudah ke kamar mandi, tapi rasanya tidak tuntas. Kembali ke kasur, belum sempat nyenyak, harus bangun lagi. Kadang sampai 3, bahkan 5 kali dalam semalam. Lalu saat pagi tiba, tubuh terasa lemas, kepala berat, dan semangat pun berkurang. Atau mungkin bapak juga pernah harus mengejan kuat saat buang air besar. Duduk lama di toilet, berkeringat, napas tertahan, atau saat pipis harus menunggu cukup lama sampai alirannya keluar. Setelah selesai pun, seringkali masih terasa seperti ada yang tertinggal. Apakah itu semua bagian dari usia? Atau sebenarnya ada yang bisa kita perbaiki? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan pria lansia di berbagai daerah Indonesia, saya banyak mendengar keluhan seperti tadi. Dan yang mengejutkan, sebagian besar bukan berasal dari penyakit besar atau kegagalan organ, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil, terutama saat di toilet, yang sering dianggap sepele. Ternyata, banyak pria usia 60 tahun ke atas melakukan hal-hal yang perlahan, tapi pasti memperburuk kondisi prostat mereka tanpa mereka sadari. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka belum pernah diberitahu mana yang benar dan mana yang harus dihindari. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak duduk sejenak. Kita akan membahas 6 kebiasaan sederhana di kamar mandi yang diam-diam bisa merusak prostat. 6 kebiasaan ini sering saya temukan pada pasien-pasien saya, bahkan di antara mereka yang terlihat sehat dan aktif. Tapi begitu satu persatu gejala muncul, penyesalan datang terlambat. Kalau Bapak ingin tidur lebih nyenyak, buang air lancar tanpa rasa tidak tuntas, dan tetap bertenaga tanpa harus bergantung pada obat mahal, mari kita mulai dari sini. Kita perbaiki dari hal-hal kecil, karena justru dari situlah kesehatan jangka panjang dibangun. Coba Bapak ingat-ingat. Berapa lama biasanya Bapak menghabiskan waktu saat buang air kecil? 5 detik? 10 detik? Atau langsung keluar dari kamar mandi begitu alirannya melambat? Ini mungkin terdengar sepele, tapi kebiasaan tergesa-gesa seperti ini justru menjadi awal dari masalah besar, terutama untuk kesehatan prostat Bapak. Seiring bertambahnya usia, otot kandung kemih kita mengalami penurunan fungsi. Artinya tekanan untuk mendorong urin keluar tidak sekuat dulu. Di usia 30-an, buang air kecil mungkin terasa cepat dan tuntas. Tapi setelah lewat usia 60, prosesnya membutuhkan waktu lebih lama karena otot-otot tersebut mulai melemah. Banyak pria tidak menyadari bahwa saat mereka terlalu cepat menyelesaikan proses pipis, masih ada sisa urin yang tertinggal di kandung kemih. Sisa ini disebut sebagai residual urin. Makin lama ia tertinggal, makin besar risikonya menyebabkan iritasi, infeksi, bahkan pembengkakan prostat akibat tekanan dari dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini bisa berkembang menjadi retensi urin kronis, di mana kandung kemih tidak mampu kosong sepenuhnya dan memerlukan intervensi medis seperti kateterisasi. Saya masih ingat seorang pasien saya, Pak Tarman, usia 64 tahun, mantan guru sekolah dasar. Ia selalu mengaku pipisnya cepat, karena dari dulu memang begitu. Tapi saat ia mulai sering bangun malam dan merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, kami lakukan pemeriksaan USG. Hasilnya, sisa urin dalam kandung kemih mencapai hampir 200 ml setiap kali selesai buang air. Itu seperti membawa setengah botol air mineral di dalam tubuh sepanjang waktu, tanpa disadari. Lalu, apa solusinya? Sederhana. Setelah Bapak merasa sudah selesai pipis, jangan langsung berdiri. Diam sebentar. Tahan posisi selama 10-15 detik. Biarkan tubuh Bapak memberi sinyal apakah masih ada gelombang kedua. Kadang-kadang sisa aliran yang kecil itulah yang menentukan apakah kandung kemih benar-benar kosong atau tidak. Saya menyebut langkah ini sebagai jeda penyelamat. Kebiasaan ini mungkin tampak sepele, tapi dampaknya sangat besar. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah membiasakan diri menunggu sejenak setelah pipis, mereka lebih jarang terbangun di malam hari. Rasa tidak tuntas berkurang. Dan lebih penting lagi, tekanan terhadap prostat pun perlahan mereda. Jadi mulai hari ini, mari hentikan kebiasaan terburu-buru di kamar mandi. Berikan tubuh Bapak waktu yang ia butuhkan. Karena seringkali,
Perlindungan terbaik bagi kesehatan bukan berasal dari obat, melainkan dari 1 menit kesabaran. Banyak pria mengira bahwa mengejan kuat saat buang air besar adalah hal yang biasa. Bahkan ada yang merasa bangga karena masih kuat mendorong. Tapi sayangnya, tubuh kita tidak melihat itu sebagai kekuatan. Padahal setiap kali Bapak mengejan keras di toilet, terutama dalam posisi duduk lama, ada satu organ yang langsung terkena dampaknya, prostat. Prostat terletak tepat di depan rektum, bagian akhir dari usus besar. Jadi setiap kali Bapak mengejan saat BAB, tekanan dari dalam perut dan usus akan terdorong langsung ke arah prostat. Dilakukan sesekali mungkin tidak masalah, tapi bayangkan, kalau ini terjadi setiap pagi, setiap minggu, setiap bulan, dan terus berlangsung selama bertahun-tahun, maka tekanan kecil itu berubah menjadi beban kumulatif yang membuat otot dasar panggul menjadi tegang, aliran darah ke prostat terganggu, dan peradangan pun mulai terbentuk secara perlahan. Gejala awalnya kadang samar, rasa berat di bawah perut, rasa tidak nyaman saat duduk terlalu lama, atau munculnya tekanan seperti ingin pipis terus-menerus meskipun kandung kemih sudah kosong. Banyak pria mengira ini hanyalah masalah masuk angin atau terlalu banyak minum air. Padahal tubuh sedang memberi sinyal bahwa otot dasar panggul mulai kelelahan. Saya teringat satu pasien saya, Pak Hadi, 67, pensiunan montir dari Semarang. Beliau setiap pagi harus duduk di toilet selama lebih dari 15 menit sambil mengejan pelan-pelan. Menurutnya itu sudah jadi rutinitas sejak muda. Tapi beberapa bulan terakhir, ia mulai mengeluh nyeri saat buang air kecil dan merasa area selangkangannya terasa penuh. Hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya infeksi maupun pembesaran prostat yang berarti. Namun dari pola hidupnya, jelas bahwa kebiasaan mengejan itulah yang selama ini menjadi akar masalah. Apa yang bisa Bapak lakukan? Pertama, dengarkan tubuh. Jika ada keinginan buang air besar, jangan ditahan. Semakin lama ditunda, feses akan makin keras, dan tubuh terpaksa mengejan lebih kuat. Kedua, jangan paksa jika belum waktunya. Duduk terlalu lama hanya akan membuat otot semakin tegang. Ketiga, sesuaikan posisi duduk saat di toilet. Bapak bisa menggunakan bangku kecil untuk mengangkat kaki sekitar 15-20 cm. Posisi ini menyerupai posisi jongkok alami yang memudahkan pengeluaran feses tanpa memberi tekanan berlebihan pada perut dan prostat. Dan yang tidak kalah penting, jaga pola makan kaya serat. Mulailah pagi hari dengan semangkuk bubur oat, tambahkan biji rami, flaxseed, potongan pepaya matang, atau 1-2 buah prune. Serat membantu tinja tetap lembut, bergerak lancar, dan tidak perlu tenaga besar untuk dikeluarkan. Ingat, mengejan mungkin memberi rasa lega sesaat, tapi diam-diam menciptakan tekanan pada sistem yang rapuh. Prostat tidak dirancang untuk menerima beban dari arah belakang setiap hari. Maka jagalah kebiasaan buang air besar agar tidak menjadi pemicu gangguan prostat di usia lanjut. Ada anggapan lama yang masih hidup di tengah masyarakat. Laki-laki sejati harus buang air kecil sambil berdiri. Duduk dianggap lemah, tidak jantan. Bahkan ada yang bercanda, kalau duduk nanti dikira anak kecil. Tapi apakah benar demikian? Atau justru kebiasaan berdiri saat pipis, terutama di malam hari, diam-diam memperburuk kesehatan prostat pria usia lanjut? Mari kita bayangkan situasi nyata. Malam hari, tubuh sudah lelah, ruangan remang-remang, suhu dingin. Bapak bangun dari tidur karena ingin pipis. Karena terburu-buru, Bapak berjalan goyah ke kamar mandi dan langsung berdiri di depan kloset. Dalam kondisi mengantuk dan tubuh belum sepenuhnya sadar, Bapak berusaha pipis cepat lalu kembali ke kasur. Tapi beberapa menit kemudian, keinginan buang air muncul lagi. Dan begitu berulang-ulang setiap malam. Apa sebenarnya yang terjadi? Di malam hari, tubuh masuk dalam fase pemulihan. Otot-otot dasar panggul yang mendukung kandung kemih dan prostat juga melemah karena kelelahan. Jika Bapak tetap berdiri, posisi tubuh cenderung tidak stabil, bisa condong ke depan, bergoyang, atau terlalu cepat. Akibatnya, kandung kemih tidak mengosongkan diri dengan sempurna. Urin tersisa dalam jumlah sedikit, tapi cukup untuk menciptakan tekanan pada prostat sepanjang malam. Inilah yang membuat banyak pria bangun berkali-kali, hanya untuk buang air yang tidak seberapa. Saya pernah menangani Pak Seno, 70 tahun, pensiunan kepala dusun. Ia mengeluh selalu bangun 4 hingga 5 kali semalam untuk buang air kecil. Kondisi ini berlangsung bertahun-tahun, hingga ia tampak letih setiap pagi. Setelah berbincang lebih dalam, saya hanya menyarankan satu perubahan sederhana. Cobalah duduk saat pipis di malam hari, mulai dari jam 9 malam. Awalnya beliau menolak, merasa aneh.
Tapi setelah 3 minggu mencoba, beliau datang kembali dengan senyum dan berkata, "Dok, saya tidur nyenyak. Istri saya malah heran kenapa saya tidak bangun-bangun. Mengapa duduk begitu membantu? Pertama, duduk membuat tubuh lebih rileks. Otot dasar panggul tidak tegang, sehingga kandung kemih bisa mengosongkan diri secara maksimal. Kedua, posisi duduk mengurangi risiko urin menetes setelah buang air, yang bisa menyebabkan iritasi di saluran kemih. Ketiga, duduk menghindari ketergesaan. Tanpa sadar, kita memberi tubuh waktu untuk menyelesaikan prosesnya secara tuntas. Bukan berarti Bapak perlu selalu pipis sambil duduk. Tapi khusus di malam hari, saat tubuh lelah dan prostat butuh perlindungan, tindakan ini bisa menjadi salah satu bentuk perawatan paling murah dan paling efektif. Laki-laki sejati bukanlah yang selalu berdiri, tapi yang cukup bijak untuk tahu kapan harus duduk demi menjaga kesehatannya sendiri. Kalau satu perubahan kecil ini bisa membuat tidur lebih nyenyak dan hidup lebih nyaman, kenapa harus ditunda? Pernahkah Bapak sedang menonton televisi, asik ngobrol dengan teman, atau berada di kendaraan umum, lalu muncul rasa ingin pipis, tapi Bapak menahannya dengan pikiran, nanti saja, belum terlalu kebelet? Atau mungkin Bapak sedang di masjid, di pasar, atau di tengah perjalanan jauh, dan memilih bertahan karena merasa tidak nyaman harus mencari toilet? Kebiasaan menunda buang air kecil seperti ini terdengar sepele. Banyak orang melakukannya, bahkan sejak muda. Tapi di usia 60 tahun ke atas, kebiasaan ini bukan hanya memperberat kandung kemih, tapi juga dapat memberi tekanan tambahan pada prostat yang sudah mulai sensitif. Secara alami, kandung kemih dirancang untuk menampung urin hingga volume tertentu. Tapi saat kita terus-menerus menahannya hingga terasa sangat penuh, otot-otot kandung kemih harus bekerja lebih keras untuk menahan tekanan dari dalam. Jika ini terjadi berulang, otot bisa menjadi terlalu kendur atau malah terlalu tegang, dan keduanya berdampak buruk. Selain itu, ketika kandung kemih sudah penuh tapi tidak segera dikosongkan, urin bisa terdorong kembali ke atas, ke arah saluran uretra dan prostat. Tekanan ini, walaupun ringan, cukup untuk memicu iritasi atau bahkan peradangan pada jaringan sekitar prostat. Yang lebih parah, urin yang tertahan terlalu lama bisa menjadi sarang kuman dan memicu infeksi saluran kemih, yang pada pria lansia cenderung lebih sulit ditangani. Saya pernah menemui kasus Pak Hamzah, 66 tahun, mantan pegawai koperasi. Ia sering menahan pipis karena merasa toilet di tempat umum tidak bersih. Beliau mengaku hanya buang air 3 kali sehari, tapi kemudian muncul keluhan, rasa panas saat pipis, perut bawah terasa berat, dan selalu seperti ada tekanan di dalam. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan adanya sisa urin yang menetap cukup banyak di kandung kemih, dan prostatnya mulai menunjukkan tanda-tanda iritasi kronis. Apa langkah sederhana yang bisa Bapak ambil? Pertama, jangan tunggu sampai kandung kemih terasa penuh sekali baru pergi ke toilet. Sebaiknya buang air kecil setiap 2-3 jam sekali, atau sekitar 5-6 kali dalam sehari. Kedua, biasakan minum cukup air di pagi dan siang hari agar aliran urin tetap lancar dan ringan. Ketiga, jika berada di luar rumah, usahakan tetap mencari toilet bersih yang bisa digunakan daripada menahan terlalu lama. Prostat adalah organ yang tidak suka ditekan diam-diam. Ia bekerja paling baik saat aliran urin lancar dan teratur. Menahan pipis bisa jadi tanda kedisiplinan di masa muda, tapi di masa tua, itu bisa menjadi jebakan yang membuat tubuh Bapak harus menanggung konsekuensi yang berat. Maka mulai sekarang, jika tubuh memberi sinyal ingin buang air, jangan abaikan. Itu bukan gangguan, itu peringatan, tubuh sedang minta untuk dijaga. Kalau saya banyak minum, nanti jadi sering pipis. Kalimat ini sering saya dengar dari pasien pria lansia di ruang praktik. Banyak dari mereka dengan sengaja mengurangi asupan air, terutama di sore dan malam hari, karena khawatir harus bangun berkali-kali di malam hari untuk buang air kecil. Sekilas, ini terdengar masuk akal. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, keputusan itu justru menjadi bumerang bagi kesehatan saluran kemih, terutama prostat. Tubuh kita, termasuk prostat, membutuhkan cukup cairan untuk menjaga sistem penyaringan dan pengeluaran tetap lancar. Saat Bapak mengurangi minum air, tubuh tetap memproduksi urin, tetapi dalam kondisi yang jauh lebih pekat. Warna urin menjadi kuning tua, bahkan kecoklatan, dan baunya menyengat. Urin yang terlalu pekat inilah yang menjadi sumber iritasi bagi dinding kandung kemih dan prostat. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan peradangan ringan hingga infeksi. Di usia lanjut, jaringan prostat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan tekanan dan iritasi.
Kurangnya cairan juga menyebabkan aliran darah di sekitar prostat melambat, sehingga proses pemulihan alami tubuh terganggu. Hal ini memperburuk gejala seperti rasa tidak tuntas saat pipis, tekanan di perut bagian bawah, atau dorongan buang air kecil yang terlalu sering dan mendadak. Saya pernah menangani seorang pasien Pak Budi, 69, pensiunan pegawai pajak, yang merasa bangga karena hanya minum 2 gelas air per hari. Beliau pikir itu akan membuatnya lebih jarang pipis malam. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Setiap malam beliau terbangun 3-4 kali karena merasa ingin buang air, padahal jumlah urin yang keluar hanya sedikit. Setelah kami ubah pola hidrasi, meningkatkan konsumsi air di pagi dan siang hari, lalu mengurangi sedikit di malam, frekuensi buang air malamnya menurun drastis. Lebih dari itu, rasa nyeri saat pipis pun hilang. Lalu, seperti apa pola minum yang sehat untuk pria usia 60 tahun ke atas? Pertama, tetap minum cukup air, sekitar 6-8 gelas per hari, dengan porsi utama di pagi dan siang. Kedua, hindari minum terlalu banyak dalam 2-3 jam sebelum tidur. Ketiga, pantau warna urin. Jika warnanya kuning muda jernih, artinya tubuh cukup terhidrasi. Jika mulai gelap dan berbau, itu tanda tubuh kekurangan cairan. Jangan biarkan ketakutan akan pipis malam membuat Bapak mengorbankan kesehatan seluruh sistem saluran kemih. Justru dengan minum cukup di waktu yang tepat, tubuh bisa membersihkan dirinya sendiri, prostat tetap terhidrasi, dan tidur pun bisa lebih nyenyak tanpa gangguan. Minum air adalah tindakan sederhana yang sering diremehkan. Tapi jika dilakukan dengan bijak, bisa menjadi perlindungan alami terkuat bagi tubuh lansia, terutama prostat. Di usia muda, duduk berjam-jam mungkin tidak terasa apa-apa. Tapi setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, kebiasaan duduk terlalu lama, terutama tanpa jeda atau peregangan, bisa membawa dampak yang besar bagi kesehatan, termasuk kesehatan prostat. Banyak pria lansia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk aktivitas seperti menonton televisi, bermain catur, membaca koran, atau bahkan sekadar duduk mengobrol di teras. Tanpa disadari, posisi duduk statis dalam waktu lama menyebabkan tekanan langsung ke area panggul, termasuk prostat yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Apa yang terjadi saat kita duduk terlalu lama? Pertama, peredaran darah di area panggul melambat. Prostat, seperti organ lain, membutuhkan aliran darah yang baik untuk menjaga fungsi dan kesehatannya. Ketika suplai oksigen dan nutrisi berkurang, jaringan prostat menjadi lebih rentan terhadap peradangan. Kedua, otot dasar panggul menjadi kaku dan tegang, terutama jika duduk dalam posisi yang sama selama berjam-jam. Ketegangan ini bisa memperparah gejala gangguan prostat seperti rasa nyeri, tekanan di bawah perut, atau sulit memulai aliran urin. Ketiga, duduk lama juga dikaitkan dengan peningkatan risiko pembesaran prostat jinak, BPH, karena tekanan kronis yang berulang pada jaringan prostat. Saya pernah bertemu Pak Sulaiman, 71, pensiunan guru yang sangat gemar membaca dan mengisi teka-teki silang. Beliau menghabiskan hampir 5 jam sehari duduk di ruang keluarga, tanpa jeda. Beberapa bulan terakhir, beliau mulai merasakan aliran urin melambat dan muncul rasa tidak nyaman saat duduk terlalu lama. Setelah kami diskusikan, ternyata masalahnya bukan karena makanan atau obat-obatan, tapi karena terlalu jarang bergerak. Apa yang bisa dilakukan? Bukan berarti Bapak tidak boleh duduk lama, tapi tubuh membutuhkan jeda. Setiap 30-60 menit, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan santai di dalam rumah, atau melakukan peregangan ringan selama 2-3 menit. Latihan sederhana seperti mengangkat lutut, memutar pinggul, atau menarik napas dalam sambil merentangkan tangan juga sangat membantu melepaskan ketegangan di area panggul. Jika memungkinkan, pilih kursi yang tidak terlalu empuk dan menopang pinggang dengan baik agar postur tetap terjaga saat duduk. Prostat bukanlah organ yang suka ditekan terus-menerus. Ia bekerja paling baik saat tubuh aktif, sirkulasi lancar, dan otot-otot panggul bebas dari ketegangan. Maka meskipun usia membuat kita cenderung lebih diam, jangan biarkan tubuh terjebak dalam kebiasaan pasif. Bergerak sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada diam dalam waktu lama. Satu langkah kecil setiap jam dapat menjadi perlindungan besar bagi prostat dan berdampak langsung pada kualitas hidup Bapak. Setelah puluhan tahun mendampingi kesehatan pria lansia di berbagai pelosok Indonesia, saya sampai pada satu kesimpulan yang sederhana tapi sangat dalam. Menjaga prostat tetap sehat tidak selalu butuh obat mahal, perawatan khusus, atau pantangan yang berat. Justru, banyak masalah bermula dari kebiasaan kecil yang selama ini kita anggap wajar.
Mulai dari kebiasaan pipis yang terlalu cepat, mengejan saat BAB, berdiri di malam hari saat kencing, lalu menahan pipis terlalu lama karena malas bergerak, mengurangi minum karena takut pipis malam, sampai duduk diam terlalu lama tanpa sedikit pun peregangan. Semua itu, jika dibiarkan bertahun-tahun, bisa memberi tekanan diam-diam yang terus mengganggu kesehatan prostat. Mungkin dari semua hal tadi, ada 1 atau 2 kebiasaan yang masih sering Bapak lakukan. Tidak perlu merasa bersalah. Yang penting adalah sadar lebih awal dan mulai melakukan perubahan kecil sejak hari ini. Cobalah duduk saat pipis malam ini. Tambahkan 1 gelas air di pagi hari. Bangkit dan gerakkan tubuh setiap 1 jam. Hal-hal kecil itu, kalau dilakukan dengan konsisten, bisa membuat tidur lebih nyenyak, pipis jadi lebih tuntas, dan tubuh terasa lebih ringan tanpa harus tergantung obat. Kalau Bapak merasa penjelasan ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya akan terus berbagi tips kesehatan sederhana yang bisa langsung Bapak terapkan di rumah, tanpa perlu bingung, tanpa membuat Bapak kerepotan. Dan kalau Bapak tidak keberatan, saya ingin sekali mendengar cerita dari Bapak. Apa pengalaman Bapak soal prostat? Apakah ada dari kebiasaan tadi yang terasa sangat dekat? Atau justru Bapak punya cara tersendiri yang terbukti membantu? Tulis di kolom komentar. Karena bisa jadi, satu pengalaman Bapak mampu menguatkan ribuan pria lain yang sedang menghadapi hal serupa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mari kita jaga kesehatan, mulai dari kebiasaan paling sederhana. Karena tubuh yang nyaman akan memberi kehidupan yang lebih tenang, lebih layak dinikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.